Jang, weh, berat weh, Jang kenapa sih nih? Weh, lepas weh berat Jang, Asal bocah. Gimana sih? Kagak tau orang kerja capek apa berat ah? Walah, ono wae iki. Anak-anak pada ngisengin aku. Padahal aku lagi bawa sekam yang beratnya puluhan kilo. Untung gak kenapa-napa. Yowis, aku mau lanjut nganterin sekam ke rumah Cek Edoh. Semuanya mau dipakai untuk membuat telur asin. Sebelum digunakan, sekam dijadikan abu sekam. Siapkan kuali bakarnya. Kuali ini sekaligus dipakai sebagai tungku bakar. Kemudian, masukkan sekam padi ke dalam kuali. Tambahkan media bakar seperti arang batok kelapa, arang kayu, atau limbah rak telur. Setelah itu, diamkan selama kurang lebih 2 menit. Selanjutnya, aduk-aduk sekam setiap menit. Kalau seluruh permukaan sekam sudah menghitam, tandanya abu sekam siap digunakan. Bu, ini Bu, ya. Sekam bakarnya Bu udah jadi. Tolong balik ke sini ya Bu ya. Oh, iya Bu. Telur asinnya dilapisi adonan bata merah yang telah diasinkan. Menurut Cek Edoh, dengan adonan ini, bagian kuning telurnya bisa jadi lebih cerah. Kalau sudah, telur akan didiamkan selama 3 minggu. Telur asin buatan Cek Edoh sebagian akan dijual mentah, Lur. Ada juga telur asin yang dijadikan bahan kerupuk. Ide kerupuk telur asin muncul ketika banyak telur asin yang pecah. Daripada dibuang, telur asinnya akhirnya dijadikan kerupuk telur asin. Pisahkan bagian kuning dan putih telur. Kemudian, haluskan dan dicampur bumbu halus yang terbuat dari ketumbar, bawang putih, penyedap, dan garam. Setelah diaduk sampai rata, tambahkan campuran tepung terigu dan tepung tapioka. Kemudian, uleni adonan sampai kalis. Telur asin nggak cuma jus rasane ya Lur, banyak manfaatnya untuk kesehatan. Kandungan kalsium dan fosfornya dapat membantu pertumbuhan tulang. Mantep toh? Selanjutnya, adonan dibentuk di atas daun pisang. Gampang kok caranya. Pipihkan masing-masing adonan, lalu gulung. Dul, eta tos beres tak, Can? Tinggal dikit, Bu. Sini dulu sebentar. Oh, iya. Dul, ini tolong kasih ke Teh Epa ya. Ini adonan buat kerupuk, tapi mau dibikin cemilan sama Teh Epa. Tolong anterin ya. Oh, ini adonan kerupuk telur asin? Iya. Oh, iya. Ini kasih Teh Pak? Iya. Oh, iya. Saya berangkat dulu. Iya. Dul, hati-hati. Setelah adonan terbentuk semua, langsung direbus sekitar 15 menit. Kalau sudah mateng, tunggu adonan dingin, baru potong tipis-tipis. Masih belum selesai ya Lur. Kerupuk harus dijemur selama 2 hari sampai benar-benar kering.
Setelah itu baru digoreng dan dikemas. Teh Eva dan Cek Edo mau mengolah adonan keripik telur asin jadi odeng atau otak-otak ala Korea. Wah, kelihatannya enak iki. Aku jadi gak sabar nyicipi jajanan Korea yang katanya lagi hits itu. Nah, Pak, Ya, disuruh Dul. nganter adonan nih, Teh. Oh, Dul, makasih ya, Dul. Oh, iya, Teh. Ternyata bahannya gampang, Lur. Hanya pakai wortel, daun bawang, rumput laut, cabai, dan keju mozzarella. Untuk bumbunya, siapkan bawang putih, bawang bombay, ikan teri asin, rumput laut kering, saus gochujang, kecap asin, bubuk cabai kering, garam, dan bubuk das. Daun bawang dan wortel yang sudah diiris, kemudian dicampur dengan adonan kerupuk telur asin. Uleni sampai semua tercampur rata, Lur. Bawang putih dan bawang bombaynya dihaluskan ya, Lur. Rebus air untuk kuah odeng, lalu masukkan ikan teri asin dan rumput laut kering. Setelah mendidih, angkat rumput laut dan ikan asin. Masukkan bumbu halus, saus gochujang, bubuk cabai, bubuk dasi, kecap asin, dan garam. Aduk terus sampai kuah mengental. Kalau adonan odeng sudah siap, tinggal dikreasikan dengan bahan pelengkapnya. Sekarang bikin odeng isi mozzarella dulu yo. Pipihkan adonan odeng di atas rumput laut, kemudian diisi keju mozzarella dan gulung. Jangan lupa tutup bagian ujungnya. Kalau yang suka pedas seperti aku, bisa bikin odeng isi cabai merah keriting. Terakhir, odeng original, Lur. Cukup pipihkan saja di atas kertas roti. Setelah itu, goreng sampai setengah matang. Kemudian, lepas pelan-pelan kertas roti selama menggoreng. Setelah setengah matang, bagi 3 adonan. Kemudian, tusuk dengan tusukan sate. Kalau sudah, goreng lagi sampai matang. Kalau odeng keju dan odeng pedasnya, cukup digoreng 1 kali yo. Biarkan sampai odeng mengembang dan berwarna kuning keemasan. Beneran, jos gandos rasane, Lur. Gurihnya odeng telur asin pas banget bercampur dengan pedas asamnya saus Korea. Meskipun pakai bumbu khas Korea, tapi masih bisa banget diterima lidah orang Indonesia. Apalagi tadi ada tambahan ikan asin. Jadi ada sensasi cita rasa lokalnya, masih terasa. Mirip-mirip sambal terasi. Kalau gorengan odengnya, nggak usah ditanya, garing di luar, kenyal di dalam. Pokoknya enak tenan. Rasa gurihnya makin mantep dengan sensasi rasa telur asin. Murane, Pak, Somat. Yamene kayak teko. Nah, iki lho. Wis oleh akeh. Mbak Silvi iki lho. Piye kabare, Lur? Wah, siang-siang gini jangan selonjoran wae. Kerja. Saat ini, aku sedang berada di Desa Sukolilo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Lur.
Bareng Mbak Silvi, aku lagi OTW ke kebun Pak Solih. Tapi iki kebun bukan sembarang kebun. Iki kebun gadung. Iku loh, sejenis umbi-umbian yang ada racunnya. Pak, purane Pak, tomat. Yamene kae teko. Lah iki lho. Wis oleh akeh. Mbak Silvi iki lho, Mbak. Waduh, selak panas ndul. Wis ayo kene diwadahi. Ndang anu, ndang mulai. Tuh kan, apa aku bilang? Pak Solih pasti bakal ngomel-ngomel kalau kita telat. Dul. Oh iki lho, panen dul. Yo. Panen kabeh, Pak. Yo, aku ya, tak ya. sing kono. Ya. Aku tak sing kono. Wis yo, panen. Butuh berapa banyak toh? Berhubung untuk produksi keripik gadung rumahan, pasti butuhnya banyak iki lur. Meski dikenal sebagai tanaman beracun, tapi masyarakat di sini sudah paham betul gimana caranya menghilangkan getah racunnya lur. Ojo khawatir yo. Dul. Wis iki soleh akeh, saya wis mulai. Oh ya. Ya saya wis. Ada cara khusus untuk menghilangkan racunnya sebelum gadung-gadung ini bisa diolah jadi makanan enak. Iki lur, tak tunjukin cara yang benar menghilangkan racun umbi gadung ala masyarakat desa Sukolilo Prigen. Pertama, kupas dulu umbi gadung, buang bagian kulit luarnya. Ben aman, tidak terkena getah, pakai sarung tangan seperti yang dipakai Mbak Silvi iki lur. Lanjut, proses berikutnya dengan cara dipasah atau diserut tipis seperti ini. Kalau urusan serut tipis sudah beres, lanjut dengan memberikan garam dan abu dapur. Fungsinya untuk menyerap racun iki lur. Setelah diberikan garam dan abu dapur semalaman, maka gadung akan melembek. Gadung yang sudah melembek iki yang bakalan dicuci dengan cara diinjak-injak di aliran sungai lur. Biasanya gadung dicuci setelah dimasukkan ke dalam karung dan direndam 1 harian di aliran sungai. Kira-kira begitu caranya lur. Setelah itu gadung sudah aman untuk diolah lebih lanjut. Bu, ini Bu, gadungnya yang udah direndam 3 hari, Bu. Taruh situ, Don. Oh, iya, Bu. Iya. Tolong dibantu menggarang ya, Don. Oh, beri gadung, Bu. Iya. Oh, iya, iya. Iya. Setelah proses pembersihan racun, gadung-gadung ini kemudian dijemur sampai kering dan setelah itu masuk ke proses penggorengan lur. Gadung yang berkualitas bagus biasanya berwarna putih pucat dan bersih. Sebagai salah satu desa penghasil gadung, Sukolilo juga punya unit usaha pengolahan keripik gadung dan onde-onde gadung.
Semua jenis cemilan tadi diolah sendiri oleh ibu-ibu di desa dan dijual hingga ke Surabaya. Dalam sehari, puluhan kilogram keripik gadung berhasil dikemas dan didistribusikan ke pasar terdekat di Pandaan. Bahkan, tak jarang pemilik usaha harus memenuhi pesanan keripik gadung untuk pembeli dari luar kota lur. Gimana? Siapa tahu bisa jadi ide bisnis atau usaha buat kalian di rumah yo. Wah, gorengan keripik gadungku wis akeh iki. Enak banget iki. Anget-anget makan keripik gadung. Dul, sudah goreng gadungnya, tolong antarin sini ke Mbak Silvi. Oh, itunya Bu? Iya. Oh, iya, iya. Ini. Antar dulu Ibu ya. Iya. Selain menjadi potongan keripik, ternyata si ibu juga sudah menyiapkan tepung gadung yang biasa dibuat menjadi onde-onde. Wah, kira-kira mau dibuat inovasi apa lagi yo? Di samping rumah, sudah ada Mbak Silvi dan Mbak Maida yang akan membuat inovasi kue khas Amerika menggunakan tepung gadung iki lur. Namanya kue Victoria Spong. Wah, kayak opo yo bentuknya? Wis, mending dicatat dulu iki bahan-bahannya. Ada telur ayam, gula, tepung terigu, buah naga, dan butter. Jangan lupa juga siapkan mentega dan baking powder ya lur. Cara membuatnya sangatlah mudah. Pertama, pecahkan beberapa butir telur ayam, tambahkan gula pasir, lalu kocok sampai mengembang. Mbak Silvi, Ya. Mbak, suruh ngantar tepung gadung sama penuhan gadung. Oh, terima kasih ya, Dul. Ada yang bisa saya bantu lagi Mbak? Udah. Oh ya. Makasih ya. Seperti kali Mbak ya. Ya. Setelah itu, tambahkan tepung terigu dan baking powdernya lur. Aduk terus sampai semuanya merata. Beri sedikit pewarna makanan dan juga tepung gadungnya lur. Aduk terus sampai adonan pulen dan tidak menggumpal. Sekarang masukkan adonan ke dalam cetakan. Mbak Maida nggak kalah sibuknya. Dia sedang membuat krim oles dari mentega butter. Agar sensasi segarnya makin terasa, Mbak Maida juga menyiapkan buah naga. Buah naga ini salah satu buah favoritku lur. Soalnya selain manis dan segar, buah naga mampu menangkal radikal bebas penyebab penyakit kanker lur. Apalagi kandungan zat besinya, penting untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan membuat tubuh kita berenergi. Udah, aku telepon dulu ya. Iya, Mbak. Adonan kue Victoria dan tepung gadung tadi harus dipanggang dalam oven selama 40 menit lur. Sing penting ojo dibuka tutup oven nih, biar matangnya pas dan tekstur kuenya jadi lembut. Apalagi kalau yang masih pakai kayu bakar gini yo. Meski ekstra sabar, jagain apinya. Nah, setelah 40 menit, adonan kue Victoria siap ditambah topping. Wah, seperti ini yo tampilan kue Victoria ala ibu-ibu sekolilo. Setelah ditambahkan topping buah naga, krim dan ampas gadung, tampilannya semakin menggugah selera. Mari kita icip-icip lur. Mbak, cicip bareng Mbak. Dong, enak. Aku yang mana ini? Kalau soal kue-kue luar negeri, aku mah pasti suka. Wedan iki rasane mirip kue-kue mahal yang ada di kota besar.
Teksturnya lembut dengan sensasi manis gurih di bagian krimnya. Beneran lur, jadi tidak berhenti ngunyah. Victoria Spong gadung iki jadi kue favoritku lur. Top Marco, top. Aku semangat banget jemput Mbak Hani. Belanjaan yang kubawa ini katanya untuk membuat sambal. Favoritku nih. Aku kan paling suka yang pedas-pedas. Bawang sama kemirinya, Pak. Oke, tak bawa masuk dulu ya, Dul. Oh, iya, Pak. Iya. Bu, ini Bu cabenya, Bu. Iya Dul, sini bantuin ibu-ibu petiin. Oh, ya, Bu. Ternyata Bu Murni sudah menunggu kami. Oke, Bu, aku siap bantu. Oh iya, yang mau dibuat kali ini namanya sambal cabuk. Sekali produksi, biasanya butuh cabai sekitar 3 kg cabai. Kalau pesanan sedang banyak, ya bisa lebih. Biasanya sih memakai cabai keriting, meski bentuknya lebih kecil dan ramping, cabai keriting punya rasa yang lebih pedas ketimbang cabai merah besar. Dul, kamu tunggu dulu sana. Oh, ya, Bu. Mbak, disuruh numbuk cabai nih, Mbak. Yo, tumbuk situ ya. Ditumbuk semua ini, Pak? Wah. Oh, ya. Cabai memang pedas. Mungkin banyak yang tidak tahan pedasnya. Padahal kandungan zat dalam cabai bagus untuk kesehatan loh. Salah satunya bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Bahan sambal cabul lainnya bawang putih, ada tambahan kemiri yang ditumbuk halus. Kemiri dipakai sebagai penguat aroma sedap dan rasa makanan. Walaupun penggunaannya tidak dalam jumlah yang banyak, tapi menentukan kelezatan hasil akhir masakan. Oh, ini dimasak sekalian ya. Oh, ya, Bu. Udah, bumbunya sekarang. Masak sambal. Bumbu sambal yang sudah dihaluskan harus digoreng. Kata Bulia, sebaiknya menggunakan wojo atau wajan baja untuk menggoreng sambal. Soalnya, wojo dapat menyebarkan panas secara merata dan awet panasnya. Jadi, sambal bisa matang sempurna. Jangan lupa
beri garam dan gula ya. Ini dia yang namanya cabuk. Cabuk terbuat dari ampas fermentasi dari pembuatan minyak wijen. Tidak hanya nambah cita rasa sambal, cabuk juga memberi aroma khas pada kuliner asli Wonogiri ini. Oh iya, selama dimasak, sambal harus terus diaduk sekitar 2 jam. Duh Byung, ternyata lumayan lama juga ya. Tapi demi sambal enak, aku tetap semangat. Mbak Hanin mau berinovasi dengan sambal cabuk. Namanya lintingan cabuk. Cabai rawit, cabai keriting, garam, bawang putih dan gula merah yang diulek sampai halus. Kalau biasanya daun kemangi hanya untuk cocolan atau lalapan, kali ini justru masuk langsung ke ulekan. Pasti aroma wangi kemanginya kuat nih. Nah, kalau sudah tercampur rata, bisa dicampur cabuk dan parutan kelapa. Ini dia kenapa disebut lintingan, karena dilinting atau digulung dengan daun pisang. Lintingan cabuk bisa dikukus atau dipanggang. Keduanya tidak mempengaruhi rasa. Sama-sama enak kok hasilnya. Lintingan cabuk yang dipanggang dapat bonus aroma khas daun pisang. Ternyata Bulia memang juaranya bikin sambal. Nggak cuma sambal cabuk saja yang dibuat. Bulia juga membuat aneka sambal seperti sambal udang, sambal lele, sampai sambal petir yang rasanya super pedas. Sambal cabuk kemasan aman disimpan sampai seminggu. Kalau aku sih sambal segini ya belum sehari juga sudah habis. Bu, ini lintingan cabuknya sudah jadi. Bu, makan dulu Bu ya. Makan dulu, ayo istirahat dulu. Ini piringnya. Cabuk. Mas. Ini yang aku tunggu-tunggu, mencicipi lintingan cabuk. Lintingan cabuknya mantul, mantap betul. Pedasnya juara, bikin nagih.
Walaupun sama-sama terbuat dari cabai dan cabuk, sambal cabuk lebih gurih dibandingkan lintingan cabuk. Apa itu, Mbak? Lur, aku lagi berada di Pati, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Ngagel. Aku dan bapak-bapak warga Desa Ngagel mau ambil kelapa, Lur. Uniknya, di sini pohon kelapa tidak hanya tumbuh di kebun atau di pesisir pantai saja, loh. Hampir setiap rumah warganya terdapat pohon kelapa, Lur. Nah, kelapa yang mau aku panen bukan kelapa biasa, Lur, tapi kelapa kopior. Kelapa kopior ini tumbuh bersama dengan kelapa umumnya. Di sini, dalam satu pohon, jumlah kelapa kopiornya lebih banyak, bisa mencapai 40-70%. Kalau lihat tampilan luarnya, sulit buat membedakan antara kelapa biasa dengan kelapa kopior, yo. Ada cara mudah untuk membedakannya, Lur, yaitu dengan cara diketuk seperti ini. Kalau bunyinya nyaring, berarti kelapa kopior, Lur. Kalau nggak nyaring, yo kelapa biasa. Kelapa kopior memang enak diolah jadi minuman, tapi di tanganku bakal masak jadi nasi bakar kopior. Unik banget toh. Lur, karena batok kelapanya mau ku manfaatkan, aku potong kelapanya seperti ini. Jadi, batok kelapa bisa ditutup lagi setelah dibuka. Lihat daging kelapanya, Lur. Ini perbedaan besar kelapa kopior dengan kelapa biasa. Tekstur daging kopior tidak menempel di dinding buahnya. Kandungan airnya pun cenderung lebih sedikit, Lur. Selagi aku menyiapkan kelapa kopiornya, ibu-ibu membantuku untuk memetik daun beluntas. Rencananya, daun beluntas ini bakal jadi bahan campuran nasi bakarnya, Lur. Beluntas termasuk tanaman yang tumbuh liar di pekarangan dan kebun warga, Lur. Mengkonsumsi daun beluntas bisa untuk menghilangkan bau badan dan bau mulut. Bisa juga untuk meredakan demam, sakit pinggang, sampai nyeri tulang. Selama ini, daun beluntas cuma jadi lalapan sama warga setempat. Tapi kali ini bisa kuolah. Banyak yang membantuku hari ini, Lur. Lanjut bikin bumbunya. Bawang merah, bawang putih, dan cabai semuanya diiris tipis-tipis. Sebentar lagi semua air dan daging kelapa kopiornya selesai ku keluarkan. Nasi aronnya sudah siap iki, Lur. Nasi aron dipilih agar matangnya lebih cepat dan sempurna.
masukkan bumbu iris dan ikan teri. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah, tinggal masukkan daun beluntas dan daging kopior beserta airnya, Lur. Aduk lagi sampai tercampur rata. Supaya batok kelapa cepat panas, aku bakar terlebih dahulu. Kalau biasanya nasi bakar dibungkus daun pisang. Kalau di tanganku, yo beda, Lur. Yuk, masukkan adonan nasi bakarnya. Banyaknya disesuaikan saja ya, Lur. Untuk lamanya bisa sampai 1 jam, Lur. Ini hasilnya, Lur. Penasaran toh rasanya seperti apa? Rasa gurih kelapa terasa kental di lidah. Tambah air kelapa membuat nasi bakar kopior ini jadi nggak terlalu kering. Teksturnya pun unik karena ada daging kelapa kopior di setiap suapan. Inovasi makanan yang cuma ada di jejak si gundul. Jos gandos, Lur. Cuaca sedang tidak bagus iki, Lur. Nggak banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh nelayan di Pantai Gesing, Yogyakarta. Perahu yang nekat melaut pun seringkali pulang dengan tangan kosong. Kalaupun ada yang membawa hasil, jumlahnya nggak seberapa, Lur. Seperti keong macan ini. Setelah mendarat, nelayan biasanya akan menyimpan keong macan di tepian pantai agar tetap hidup. Oh iya, Lur, jangan anggap remeh hewan laut satu iki yo. Harganya nggak main-main. Per kilogramnya bisa sampai 150.000. Nilai jual yang tinggi ini karena keong macan punya kandungan protein yang sangat tinggi, mencapai 90%. Jadi yo nggak heran meski mahal, keong macan laku keras di pasar Cina, Taiwan, Jepang, Singapura, dan Hong Kong. Dul, tolong ini dibawa pulang dulu, mau dimasak di rumah. Oh, ya Mas. Meski keong macan punya nilai ekonomi yang tinggi, tapi kalau hasil tangkapannya sedikit, yo tidak dijual, Lur. Masyarakat di sini memasaknya untuk lauk makan. Cuci dengan air tawar agar garam yang menempelnya larut. Jadi rasa masakannya tidak terlalu asin. Sekarang aku mau rebus keong macannya. Ini supaya lendirnya hilang, Lur. Dengan direbus, kotoran yang menempel di cangkang pun akan luruh. Kalau ingin dagingnya cukup lunak, bisa rebus keong macan antara 1 hingga 2 jam. Sekarang tinggal aku keluarkan dagingnya. Tinggal dicongkel seperti iki, Lur. Dari 10 kg keong macan, kira-kira akan didapatkan 3 kg daging. Ukuran daging keong macan termasuk besar dan juga tebal. Makanya harus aku iris menjadi 2 atau 3 bagian. Kalau ukurannya segini juga, bakal lebih cepat matang, Lur.
Bumbu yang paling cocok untuk keong macan adalah bumbu dengan rasa pedas yang kuat. Sebelum cabenya diulek, haluskan dulu ketumbar, kemiri, serta daun jeruk. Bawang merah dan bawang putihnya jangan lupa ya lur. Nah, ini cabenya lur. Mantep toh banyaknya. Bener-bener selera aku iki lur. Tumis bumbu halus sampai matang. Masak keong macan tidak perlu lama lur, karena tadi kan sudah direbus. Yang penting bumbunya meresap ke daging keong. Nasi tentu jadi teman yang cocok untuk keong macan bumbu pedas ini lur. Rasanya yo nggak usah ditanya, bener-bener seleraku. Jos gandos.